Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini kita sampai pada soal nomor 9 ya. Salah satu tanda kekuasaan Allah adalah menumbuhkan tanaman berhijau daun seperti yang tersirat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99. Pada tanaman berlangsung proses fotosintesis. Dari reaksi kimia di bawah ini, manakah yang merupakan proses reaksi fotosintesis? Oke, jadi sekarang kita membahas tentang fotosintesis ya. Fotosintesis berasal dari dua kata ya, foton sama sintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembentukan senyawa kompleks dengan memanfaatkan cahaya matahari ya. Dengan memanfaatkan cahaya matahari atau foton. Oke. Fotosintesis itu berlangsungnya di mana? Iya, di kloroplas. Kalau saya gambarkan, kloroplas itu seperti ini. Ya, kloroplas itu dia punya dua membran, membran luar sama membran dalam ya, membran dalam. Di sini ada membran dalam. Oke. Sini adalah membran dalam. Nah, salah satu keistimewaan dari kloroplas ini dia punya zat hijau atau yang namanya tilakoid ya. Di sini satu kayak gini adalah tilakoid. Kalau tilakoid yang berkumpul ini dinamakan dengan grana. Grana ya. Oke. Nah, kemudian bagian yang tidak ada tilakoidnya, tidak ada grananya, tidak ada tilakoidnya, ini dinamakan stroma ya. Jadi kalau bagian yang kosong itu namanya stroma. Kalau ada tilakoidnya, tilakoid bergabung menjadi grana. Nah, fotosintesis seperti kalian masih ingat ya, fotosintesis kalau di SMP sudah ada, tapi kalau di kelas 3 itu ada di anabolisme ya, anabolisme di mana fotosintesis itu mempunyai dua tahapan besar, yaitu reaksi terang sama reaksi gelap. Reaksi gelapnya ini biasanya disebut dengan siklus Calvin. Nah, reaksi terangnya ini berlangsung pada grana, sedangkan reaksi gelapnya berlangsung pada stroma. Jadi, grana ini untuk reaksi terang, stroma untuk reaksi gelap ya. Oke, sekarang dimulai dari tahap-tahapan fotosintesis. Mulai dari yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari akan ditangkap oleh tilakoid ya. Jadi di sini yang nomor 1 adalah penangkapan foton oleh klorofil yang berlangsung pada membran tilakoidnya ya, membran tilakoid. Nah, kemudian yang kedua adalah pemisahan molekul air. Jadi di sini ada molekul air. Nah, molekul air nantinya akan masuk ke tilakoid juga dan nantinya akan dipecah ya, pemisahan molekul air. Yang kedua, di sini pemisahan molekul air dan juga pelepasan elektron dari energi tertinggi dan oksigen. Oke, jadi H2O ini yang akan dipecah ya, yang akan dipisah nantinya akan menjadi H2O. Jadi menjadi O2, menjadi oksigen ya. Oke. Selain itu juga dia
mentransfer elektron, kemudian nantinya akan membentuk energi kimia yang berbentuk ATP. Jadi hasilnya juga adalah berbentuk ATP dan juga NADPH. Nah, ATP dan juga NADPH ini nantinya akan menjadi bahan atau dijadikan bahan energi oleh siklus Calvin atau reaksi gelap. Jadi di sini adalah siklus Calvin. Dia menggunakan NADPH dan juga menghasilkan menggunakan ATP dan NADPH. Hasil dari reaksi terang ini nantinya akan digunakan pada siklus Calvin, ya. Oke. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ini yang nomor 3 tadi apa ya? Ini nomor 2, ini nomor 3. Ada transfer elektron yang nantinya akan menghasilkan ATP dan juga menghasilkan NADPH. Kalian bisa belajar lebih dalam ya, karena ini hanya overview saja. Kalian bisa belajar lebih dalam pada bab anabolisme ya di kelas 3 biologi. Itu. Setelah itu nomor 4, ATP dan NADPH digunakan untuk fiksasi CO2 dan akan menghasilkan gula. Oke, jadi NADPH ini nantinya akan digunakan untuk memfiksasi CO2. Jadi di sini juga ada bahannya. CO2 nantinya akan difiksasi dan akan menghasilkan gula. CH2O ya, ini adalah gula. Oke. Nah, ATP-nya ini nantinya akan berubah menjadi ADP karena dia sudah diambil ya. Ininya diambil satu fosfatnya, kan ATP itu adenin trifosfat ya, jadi ada 3 fosfat. Kalau ADP difosfat, jadi cuma ada difosfat 2 gitu. Dan NADPH nantinya akan menjadi NADP plus gitu. ADP dan juga NADP plus nantinya akan dibuat oleh reaksi terang. Jadi reaksi terang sama reaksi gelap ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Oke, dari sekelumit dari reaksi fotosintesis ini bisa kita peroleh reaksi kimianya. Reaksi kimianya apa? Mulai dari H2O nih. H2O. Ada berapa H2O? 12 H2O. Plus CO2. CO2. Ada 6 CO2. Nantinya akan menghasilkan 6 H2O ya. Maaf, ini dulu C6H12O6 ditambah dengan 6O6 plus 6H2O. Ini adalah reaksinya. Reaksi kimia dari fotosintesis. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, 6H12O6 plus 6CO2 benar. Menjadi 6CO2 plus C6H12O6 plus ATP. Oke, di sini ada ATP. Opsi A ada ATP, kita cari dulu. Opsi B nggak ada. Opsi C ada ATP. Opsi D ada ATP. Sekarang kita lihat ya, ATP itu termasuk atau tidak. Kita lihat di sini, reaksinya ada di dalam atau ada di luar? Ada di dalam. Kalau di dalam, artinya kan dia nanti digunakan pada siklus selanjutnya. Makanya ATP itu tidak termasuk hasil dari fotosintesis. Jadi langsung saja A, C, D salah karena di sini ada ATP. Jadi yang benar adalah B. Kita lihat dulu ya reaksinya. 12 H2O, oke benar. Tambah 6 CO2 benar. Nah dengan 6 H2O tambah C 6 H12O6 tambah 6 O2. Jadi jawabannya adalah B ya, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 10. Suatu percobaan dominansi apikal menggunakan 3 tumbuhan. Tumbuhan A tidak diberi perlakuan, tumbuhan B dipotong bagian pucuknya, tumbuhan C dipotong pucuknya dan diberi potongan agar yang mengandung auksin. Hasil percobaan ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, di sini membahas tentang dominansi apikal. Dominansi apikal itu adalah
Apikal itu pucuk ya, jadi pucuknya itu dominan. Maksudnya apa? Tumbuh ke atas terus-menerus, itu namanya dominansi apikal. Di sini ada tumbuhan A. Tumbuhan A ini dia tidak diberi perlakuan, tidak diberi perlakuan. Kemudian yang B dipotong bagian pucuknya, dipotong pucuknya. Dan yang C dipotong pucuk dan diberi potongan agar yang mengandung auksin. Dipotong plus dikasih agar yang mengandung auksin. Oke, sekarang kita mulai dari dominansi apikal dulu ya. Dominansi apikal. Apikal itu adalah pucuk ya. Jadi pucuk yang terlalu dominan. Maksudnya apa? Dia tinggi terus menerus, tidak ada pertumbuhan yang lain sebagainya ya. Oke. Dominansi apikal ini dipengaruhi oleh hormon yang namanya adalah hormon auksin. Hormon auksin. Hormon auksin ini fungsinya adalah untuk memperpanjang batang ya. Dia auksin ini adanya di pucuk-pucuk batang. Dia juga ada di pucuk-pucuk. Misalnya pucuk batang. Jadi di sini itu ada hormon auksin ya. Oke, yang tidak dipotong ya, tapi di pucuknya batang itu ada hormon auksin. Fungsinya untuk menambah tinggi dari batang itu sendiri. Menambah tinggi kemana? Ke atas pastinya ya. Oke. Sekarang kita teruskan lagi. Berdasarkan hasil percobaan seperti yang diperlihatkan dalam gambar di atas, tunas lateral pada tumbuhan A dan C tidak tumbuh. Ini tunas lateral itu yang mana? Lateral itu yang ini ya. Oke, di sini. Di sini tidak ada tunas lateral, tidak seperti yang B ada tunas lateralnya. Ini tunas lateralnya ya. Di sini tidak ada, kosong. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? Oke. Yang pertama, hormon auksin pada potongan agar berdifusi ke bawah tumbuhan dan merusak tunas lateral. Hormon auksin pada potongan agar, ya, berarti yang di sini, berdifusi ke bawah tumbuhan dan merusak tunas lateral. Sekarang kita pikirkan pakai logika ya. Kalau misalnya di sini dipotong, kemudian dikasih agar, di sini ada agarnya. Agar itu kan apa namanya? Dia lengket ya. Kalau dia lengket kemudian dikasih auksin, apa bisa ya auksin itu ke tunas lateral? Tidak bisa. Kalau misalnya dia tidak bisa ke tunas lateral, maka auksinnya itu tetap ada di sini, tetap ada di pucuk walaupun pucuknya itu dipotong. Kalau auksinnya itu ada di pucuk, maka tunas lateralnya juga tidak bisa gitu ya. Berarti agarnya itu tidak berdifusi ke bawah, tidak. Ini jawabannya adalah salah. Kemudian yang B, hormon auksin yang diproduksi pada ketiak daun telah menghambat pertumbuhan tunas lateral. Ini benar atau tidak? Tidak. Karena apa? Kita lihat yang B. Kalau misalnya hormon auksinnya kan tidak ada di pucuk ya. Karena tidak ada di pucuk, maka dia turun ke bawah. Di ketiak daun. Dilihat, ketiak daunnya ini ada tunas lateralnya atau tidak? Ada. Berarti yang B juga salah. Sekarang yang C. Hormon auksin pada pucuk dan pada potongan agar telah menghambat pertumbuhan tunas lateral. Oke, di sini berarti yang C ya. Hormon auksin pada pucuk dan pada potongan agar, A dan C ya. Pucuk dan juga potongan agar telah menghambat pertumbuhan tunas lateral. Tunas lateralnya ada tidak? Tidak. Berarti seharusnya opsi yang C ini benar. Tapi kita lihat dulu opsi yang D. Hormon auksin yang diproduksi pucuk tumbuhan karena gaya gravitasi turun ke bawah dan merusak tunas lateral dari bahan kuningan. Ini apalagi? Kalau hormon auksinnya itu ke bawah, maka nanti dia akan menumbuhkan tunas lateral gitu. Jadi ini jawabannya juga salah. Jadi dari opsi A, B, C, dan D yang benar adalah opsi C. Oke, paham ya? Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya, karena durasinya juga terlalu panjang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.